Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Erlangga. NPM saya CB241110237 dari jurusan Administrasi Bisnis Internasional. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis, materi 8 dan 9. Oke, kita mulai dari materi 8, yaitu manajemen produksi. Manajemen operasi adalah penggunaan fungsi manajemen yang berkelanjutan dan efektif untuk mengintegrasikan sumber daya secara efisien guna mencapai tujuan. Manajemen operasi melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendali sumber daya untuk mengubah masukan menjadi keluaran dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, dan lokasi yang diinginkan. Selanjutnya ada faktor produksi. Yang pertama ada sumber daya alam, yaitu unsur-unsur dari lingkungan seperti tanah, tumbuhan, hewan, udara, sinar matahari, hujan, dan mineral. Yang kedua ada sumber daya modal. Sumber daya modal dibagi beberapa. Yang pertama ada modal tetap, yaitu penggunaan jangka panjang seperti bangunan dan mesin. Yang kedua ada modal kerja. Barang, yaitu barang habis pakai seperti bahan baku. Yang ketiga ada modal beton, yaitu barang berwujud seperti mesin dan bahan mentah. Yang keempat ada abstrak modal, yaitu aset tidak berwujud seperti niat baik dan nilai merek. Oke, selanjutnya ada sumber daya tenaga kerja, yaitu usaha manusia baik fisik maupun intelektual. Diklasifikasikan sebagai tenaga kerja terdidik atau terampil, terlatih atau semi terampil, dan tidak terdidik atau tidak terampil. Kemudian ada teknologi, yaitu kemajuan yang berdampak signifikan terhadap proses produksi. Lalu ada informasi, yaitu data yang diproses penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Lalu ada sumber daya kewirausahaan, yaitu keterampilan dan kemampuan wirausahawan dalam mengatur dan mengelola produksi secara efektif. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen produksi, meliputi kegiatan dari perencanaan hingga pengiriman produk ke konsumen. Dengan fokus pada perencanaan sistem produksi, pengendalian proses, dan pengelolaan informasi produksi. Kemudian ada perencanaan sistem produksi. Perencanaan produksi yaitu termasuk penetapan tujuan dan pengembangan kebijakan serta prosedur. Lalu ada perencanaan fasilitas, yaitu menentukan lokasi fisik dan tata letak fasilitas produk. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis proses produksi. Yang pertama, produksi berkelanjutan, yaitu proses dengan urutan yang pasti seperti pada pembangkit listrik dan industri kimia. Yang kedua ada produksi intermittent, yaitu proses fleksibel yang tidak mengikuti urutan tetap, cocok untuk produk khusus. Kemudian ada yang namanya desain sistem dalam produksi. Inovasi modern meliputi desain untuk manufaktur atau DFM, yaitu integrasi departemen desain dan produksi. Lalu ada desain berbantuan komputer atau CAD, yaitu penggunaan komputer untuk desain produk. Kemudian ada namanya manufaktur berbantuan komputer atau CAM, yaitu komputer membantu proses manufaktur seperti mesin CNC. Kemudian ada namanya manufaktur terintegrasi komputer atau CIM, yaitu menggabungkan CAD, CAM, dan sistem lain untuk produksi efisien. Selanjutnya ada manajemen mutu, yaitu mendefinisikan kualitas, tingkat di mana suatu produk atau layanan memenuhi harapan pelanggan. Yang kedua, kontrol kualitas, yaitu memastikan produk memenuhi standar melalui pengambilan sampel.
Oh maaf, yang kedua kontrol kualitas. Memastikan produk memenuhi standar melalui pengambilan sampel. Yang ketiga ada penerimaan, yaitu menggunakan sampel untuk memeriksa kualitas produk. Yang keempat ada kontrol proses, yaitu memantau dan mengendalikan proses produksi. Kesimpulannya, manajemen produksi mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sistem canggih untuk mengoptimalkan proses transformasi dari input ke output, memastikan efisiensi, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Memahami komponen-komponen ini dan interaksinya sangat penting untuk manajemen produksi yang efektif. Sekarang kita beralih ke materi 9, yaitu kebijakan produk. Yang pertama, alasan utama konsumen membeli produk adalah: pertama, ciri khas. Yang kedua, manfaat atau benefit. Yang kedua ada klasifikasi produk. Salah satu cara untuk mengklasifikasi produk adalah berdasarkan pembeli yang diharapkan. Pembeli dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pembeli barang konsumsi dan pembeli barang produksi. Yang ketiga ada bauran produk. Bauran produk adalah kelompok produk yang dibuat perusahaan agar tersedia untuk dijual dan ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan dapat menyediakan berbagai produk yang terkelompok dalam lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk serupa yang ditujukan pada sekelompok pembeli yang sama, yang akan menggunakan produk tersebut dengan cara yang serupa. Oke, yang keempat, ada namanya proses pengembangan produk baru. Dan ini memiliki berbagai cara. Yang pertama ada pengembangan gagasan, kedua penyaringan gagasan, yang ketiga pengujian konsep, yang keempat analisis bisnis, yang kelima pengembangan prototipe atau rancangan proses jasa, yang keenam ada pengujian produk dan uji pemasaran, yang ketujuh ada komersialisasi. Selanjutnya ada daur hidup produk atau product life cycle. Daur hidup produk atau product life cycle merupakan tahapan yang dilalui oleh suatu produk dalam perkembangan pemasarannya. Produk memiliki urutan waktu yang dimulai dari tahap pengenalan dan diakhiri dengan tahap penurunan. Tahap-tahapnya adalah: yang pertama ada perkenalan atau introduction, yang kedua ada pertumbuhan atau growth, yang ketiga ada kedewasaan atau maturity, yang keempat ada tahap kejenuhan, dan terakhir penurunan atau decline. Selanjutnya ada cara alternatif memperpanjang umur produk dengan cara perluasan produk, lalu ada adaptasi produk, dan yang terakhir pengenalan ulang produk. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi produk dengan cara membuat merek yang berbeda daripada yang lain. Kemudian ada kemasan produk dan pelabelannya. Dan terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.